Tianxia mo luo yi shui. Di dunia ini tidak ada yang lebih lemah lembut daripada air. Ada orang langsung menafsirkan atau memprotes. Karena kitab Tao Te Ching ini, para budiman tahu nggak, tahun 80-an waktu dia muncul, dia adalah kitab suci yang paling banyak dicetak setelah Injil. Tahun 80-an ya. Jadi orang berlomba-lomba mempelajari karena tidak paham waktu itu. Tapi beruntunglah kita sebagai murid Pancaran Putih ini, kita bisa punya kesempatan belajar kitab ini kembali. Kenapa kita membahas air di sini? Di sini karena kita akhirnya akan tahu, karena air ini adalah sebuah benda yang paling mirip, dekat karakteristik atau sifatnya dengan Tao ini. Kita tahu Tao itu terpaksa diberi nama Tao. Dan yang paling dekat memberikan gambaran tentang Tao ini adalah apa? Yaitu air. Tidak ada di dunia ini yang lebih lemah lembut dari air. Tadi Hoshi mengatakan akan ada orang protes. Loh, kalau air jadi es bagaimana? Apakah dia lemah lembut? Tidak, dia akan menjadi keras. Nah, disinilah kita jangan berdebat untuk hal demikian. Tapi poin daripada sini adalah kelemah lembutan daripada air. Air ini punya satu buah sifat yang unik. Dia tidak akan memakai kekerasan, tapi dia akan memakai kelemah lembutan. Kemarin barusan kita merayakan, artinya internasional merayakan Hari Wanita Sedunia, yaitu Sampa Funjie. Jadi bulan Maret tanggal 8 sebagai Hari Perempuan Internasional. Selamat kepada umat wanita ya, sebagai representasi daripada semua kita, sebagai representasi daripada sosok kelemah lembutan ini. Jadi juga unik pada hari ini tanggal 9 kita melanjutkan topik tentang lemah lembut ini, berbicara tentang air ini. Kita akan lanjutkan dulu dalam penjelasan kami selanjutnya. Gong jian qiang zhe mo zhi neng sheng. Tapi dalam mengatasi yang keras, kuat, tidak ada yang dapat mengalahkan air. Di sini orang mengatakan, loh kok bisa? Air itu memang hebat. Ya, kalau para budiman pernah mengalami namanya tsunami akan tahu betapa dahsyatnya air itu. Tapi di sini poinnya adalah Pak Hoshi akan memakai ilmu pengetahuan untuk membuktikan bahwa air itu digunakan sudah sangat dahsyat sekali. Bahkan air itu bisa dipakai sebagai pisau. Hoshi akan mengundang Chen Hanju untuk membantu Hoshi memutar sebuah video membuktikan bahwa air ini sungguh dahsyat. Hampir tidak ada benda yang di dunia ini yang tidak bisa dipotong oleh dia. Kita sambil menyaksikan kehebatannya air ini. Silakan Chen Hanju. Para budiman bisa lihat ya, ini plat baja ya. Perhatikan yang dibentuk itu. Gambar kembang-kembang. 逐渐成为工业切割技术方面的主流切割方式。然而，这种工业浓厚的切割技术却被国外小伙用来实验。相当于410公斤压力的水切割，在面对滑板的轮子时，不但甘拜下风，居然还发生了神奇的现象。到底是什么呢？其实，水切割在工作时出水压力可以实现100到500兆帕，威力迅猛。而国外小伙就对自己用的滑板和鞋子进行了水切割实验。 特别是切割水柱在切割滑板轮子时，橡胶材质的外轮受到水柱的冲压，快速转动起来。在水流的持续冲击下，速度越转越快，最终时速达到了300公里每小时时，橡胶轮子自己膨胀变大，最终炸裂弹开。每秒几千米的水流速度，遇到这种可以转动的轮子，切割确实很危险。改变方向，从滑板中间切割过去，木材混搭着金属，切割高效迅速。 随后的鞋子切割过程中就很顺利了，整个水切割的切割口平滑整齐，并没有像其他切割那样留有明显的残留，需要2次处理。看来如此温柔的水也可以运用得如此暴力，蕴含的力量值得我们敬畏啊！好啦，本期资讯就到这里，小伙伴们可以点击订阅关注我们，喜欢的话记得点击收藏或者点赞。好，谢谢陈Hanjo. Video yang sangat singkat, cuma kurang lebih 1 menit, tapi bisa menggambarkan, bisa memberitahukan kepada kita betapa dahsyatnya air ini. Dia bisa memotong benda yang tadi para budiman lihat, dari baja, skateboard, sepatu, itu adalah air loh. Air dengan tekanan atau dia punya kekuatan yang maha dahsyat. Dia bisa menaklukkan semuanya. Tadi dikatakan air ini punya sifat yang unik. Dia bisa belajar atau kita bisa belajar daripada karakteristiknya. Kita bisa belajar daripada budi daripada air ini.
Kenapa kita perlu belajar budi daripada air ini? Karena air ini punya karakteristik atau sifat yang mendekat kepada Tao. Atau kalau kita mau belajar Tao, kita bisa belajar semangat daripada air ini. Sehingga inilah kenapa kita punya Maha Sesepuh. Itu memberikan nama dia sebagai Pai Shui Lao Ren. Karena dia sangat mengagumi, sungguh mengagumi sifat mulia daripada air ini. Beliau memberi dia nama Pai Shui Lao Ren. Saat beliau mencapai kesempurnaan pulang ke nirwana, Lao Mu mau anugerahi dia. Dia cuma bilang pakai Pai Shui Lao Ren ini saja. Beliau tidak mau. Walaupun kita tahu di dalam sebuah wejangan sudah pernah disinggung bahwasanya Maha Sesepuh kita ini adalah titisan bagian roh daripada Nabi Hongzi. Dan kita tahu akhirnya udah apa Maha Sesepuh kita ini, kita mengenal beliau sebagai sosok Pai Shui Shengdi, seorang raja nabi. Kemuliaan daripada air sungguh luar biasa sekali. Di sini Hoshe tidak menyinggung terlalu banyak, tapi Hoshe ingin mengajak para budiman untuk mengenal lebih jelas tafsir secara menyeluruh daripada bab yang ke-78 ini. Di sini referensi Hoshe adalah sebuah website dengan judul taotejing.org. Di sana para budiman bisa menyaksikan tafsir yang mereka buat dalam penjelasan lebih detail akan kitab Tao Te Ching ini. Hoshe akan mengajak para budiman melihat tafsir yang mereka buat. Minta bantuan Chen Hanju untuk melewati transparan ini ke halaman berikutnya. Oke, lewat lagi. Ini bab 76. Sebenarnya ini juga pengulangan. Ya, bab 76 nanti Jiang Yang Shi akan menguraikan. Ini berbicara tentang kelemah lembutan air. Tianxia wang wu zhong meiou bi shui geng rou luo de le. Jadi barang di dunia ini tidak ada yang lebih lemah lembut daripada air. Dahulu Archimedes menemukan hukum Archimedes. Itu adalah tidak lain daripada apa? Dia mendapatkan tugas daripada raja untuk membuktikan bahwa tiara yang dibuat oleh tukang emasnya itu adalah curang. Artinya apa? Dia betul pakai buat tiara atau mahkota di kepala itu adalah barang yang dari emas, tapi dalamnya dia campur perak. Karena raja tahu ini curang ini pembuatnya ini. Tapi membuktikan dia curang itu gimana caranya? Dia tidak tahu. Dia minta bantuan Archimedes. Archimedes juga tidak menemukan gimana caranya. Karena dia stres, dia pulang ke rumah, dia mandi. Dia mandi air yang di bak. Dia mandi itu begitu dia masuk ke dalam bak, airnya itu tertumpah kemana-mana. Disitulah dia menemukan hukum Archimedes. Ternyata beratnya berapa masuk ke air, yang tertumpah itu sama beratnya dengan yang masuk ke dalam air. Akhirnya dia bisa membuktikan bahwa tiara ini bukan yang asli, artinya tidak semua terbuat daripada emas. Air dikatakan tidak ada yang lemah lembut daripada dia. Sedangkan yang keras dan kuat, mahir menyerang, tidak ada yang dapat mengalahkan air. Itu dibuktikan daripada alat untuk memotong tadi. Itu adalah alat pisau air, jadi untuk memotong dengan air. Dikarenakan air dihancurkan menjadi bentuk apapun, akan tetap disebut dengan air. Hoshe sampai di sini, Hoshe mulai merenung. Kata-kata yang demikian tinggi, kata-kata mau menjelaskan budi daripada air. Tapi Xinfo pasti ada membantu kita untuk memahami penjelasan yang demikian tidak mudah dipahami dengan bahasa biasa. Hoshe mencari wejangan-wejangan Buddha. Akhirnya dari pencarian Hoshe sampai pada sebuah perenungan. Sebenarnya Lao Shi ada memberikan wejangan kita tentang bab ini dalam pemahaman kita sebagai pembina zaman sekarang. Kata-kata ini ditulis oleh Nabi Lao Tzu hampir 2.600 tahun yang lalu. Pada kesempatan ini kita berterima kasih kepada Yingxi sebagai kepala gerbang Hanggukuan yang mencegat Nabi Lao Tzu agar dia tinggalkanlah catatan pembinaan diri untuk dunia ini. Akhirnya Nabi Lao Tzu menulis kitab Tao Te ini sebanyak 5.000 huruf. Terima kasih kepada Yingxi yang telah menahan Nabi Lao Tzu agar dia meninggalkan tulisan untuk ini sebelum dia menuju ke barat, menuju India untuk memberikan inisiasi kepada Sang Buddha. Nah, di sini kita bisa lihat apa yang menjadi pesan dari bab ini. Hoshe mencari dalam wejangan Xinfo. Akhirnya Hoshe menemukan pada bab atau pada transparan yang berikut ini. Wejangan yang mana? Hoshe akan berbagi dengan para budiman sekalian. Adalah wejangan daripada Lao Shi untuk kita, murid-muridnya. Popo ensi cixin. Di sini ada beberapa kata, walaupun dia tidak berbicara air, tapi berbicara tentang kelembutan, berbicara tentang keteguhan, berbicara tentang
kekerasan. Kita coba akan merenung atau mengingat kembali wejangan Lao Shi kepada kita. Women xiu dao xiu xin, kita membina diri adalah membina hati. Sesiu women de xin, memperbaiki hati kita, bukan memperbaiki hati orang lain. Women pan tao jing xin, kita membina diri, melaksanakan tao dengan sepenuh hati. Sekarang kita punya kesempatan melaksanakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya ingat wejangan Lao Shi tahun 2000-an, tahun 90-an akhir di Yenta, Surabaya juga. Lao Shi berwelas asih, saat kita punya niat untuk berbuat kebaikan, jangan ditunda-tunda. Lakukan saat itu juga. Bila kejodohan telah lewat, ia akan sudah hilang, tidak akan kembali lagi. Kita tidak banding-bandingkan kita dengan orang lain. Itu sekolahnya tinggi, saya juga harus sekolah tinggi. Oke, secara positif boleh. Tapi dalam hal kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, kekurangan kita, kelebihan kita, dan sebagainya, kita akan masuk ke dalam sebuah siklus yang membuat hidup kita menderita. Demikian pula dalam Xingpu Zhitao, Lao Qianren mengingatkan kepada kita, jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Kalau kamu mau bandingkan itu, bandingkanlah dengan diri kamu sendiri yang kemarin. Hari ini akan lebih baik lagi dalam pembinaan diri kita. Kita tidak dengan orang lain saling berebut, saling beradu, argumentasi hanya untuk supaya kita menang, dianggap lebih unggul daripada orang lain. Kita tidak demikian untuk hanya unggul dalam perdebatan. Mungkin dalam membina diri kita belajar sebagai air yang bisa menjadi penampung. Seolah-olah kita senantiasa disalahkan, tapi kita belajar untuk memaafkan orang lain. Kita merupakan jembatan penghubung antara apa? Lautan duka. Duka di sini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah perputaran suka dan duka. Ada sebagian langsung menafsirkan sebagai duka, penderitaan. Tapi itu adalah sebuah siklus antara suka dan duka. Cuma biasanya dukanya lebih banyak daripada sukanya. Sifang Jile Sijie ini adalah Sukawati di dalam agama Buddha ya. Jadi langit barat kalau dalam agama Konfusius disebut sebagai Li Tian, di dalam agama Taoisme disebut sebagai Wu Ji. Jadi Sifang Jile Sijie, Li Tian, Wu Ji, Li Tian ini semua adalah istilah yang penyebutannya tidak sama, tapi sebenarnya pengertiannya adalah sama. Kita adalah jembatan yang menghubungkan lautan duka dan Sukawati atau dunia bahagia. Ren ren jian ta yi hui bang. Semua orang menginjaknya, jadi sebagai jembatan tadi, menginjak dan memfitnahnya. Ibarat air tadi ya, yang kotor dibuang di sana. Ya syukur-syukur mau diberikan yang bersih ya, tapi umumnya air adalah untuk mencuci kekotoran ya, difitnah, dihina dan sebagainya. Woman yao di xia tao, kita harus belajar untuk menundukkan kepala kita, mengalah untuk belajar untuk rendah hati. Woman li zhi qi zhuang, walaupun kita punya argumentasi untuk menjelaskan pendirian kita. Woman qi shen zi ru, kita tahu kapan harus maju, kapan harus menarik diri, kapan harus menciut, kapan harus melambangkan tangan. Woman tao nian jianqiang, di sini adalah pengertian yang tadi, jianqiang yang keras, kuat itu tadi. Kita punya niat akan tao, itu harus teguh. Karena kita tahu niat ini sangat penting. Niat yang berulang-ulang itulah yang menjadi pikiran. Pikiran yang berulang-ulang itu yang akan menjadi kata-kata. Kata-kata yang berulang-ulang itu akan menjadi tindakan. Tindakan yang berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang berulang-ulang itu akan menjadi karakter. Karakter yang berulang-ulang itu akan menjadi nasib. Ternyata niat sampai nasib itu punya hubungan. Demikianlah welas asih daripada Nabi Lao Tzu. Woman pupai xisheng, kita tidak akan berkorban secara sia-sia. Pengorbanan para pendahulu Taiwan datang ke Indonesia membabarkan Tao. Awalnya hanya berapa gelintir orang. Awalnya melintasi keluarga Lin Jiangshi. Lin Jiangshi mengarahkan ke Surabaya, berdiri Vihara Yenta. Dari Yenta berkembang kemana-mana. Saya ingat bagaimana para pendahulu demi mencari umat mengikuti senam pagi, jalan pagi hanya untuk bisa berkenalan agar bisa melintasi orang. Tidak mudah mereka merintis di masa-masa awal sampai ada kita-kita yang sekarang. Kita jangan melupakan jeripaya pengorbanan mereka itu. Tidak mudah benar mereka berjuang. Pandita yang ada di Bali mengorbankan. Dia punya
masa-masa jaya dalam berusaha untuk membimbing umat kita di Bali. Pandita Chang rela tinggal di Indonesia, tidak kembali ke Taiwan, mendampingi kita agar kabar gembira Tao ini bisa tersebar secara lebih luas lagi. Mereka berjuang, mereka berkorban tanpa mengingat untuk kepentingan diri sendiri, hanya agar Tao ini bisa berkembang lebih luas lagi. 我们不白牺牲，我们不白过时光. Sekarang adalah masa pandemi. Sekarang adalah masa, sebenarnya kalau secara HP kita mengatakan masa untuk mencas diri, masa untuk memacu diri untuk bisa belajar, sehingga pada saat pandemi nanti selesai sudah siap-siap untuk bertindak, melangkah untuk Singkong Liao Yen. Di sini kami juga bisa melihat beberapa pendahulu mengikuti pandita kemana-mana, tetap melaksanakan melintasi orang. Ini adalah sebuah masa-masa sulit, tapi mereka mau berjuang berkorban untuk tetap melintasi orang. Di dalam satu wejangan dalam Kuojie, Buddha Dewi Kuan Im atau Pai Kuan Im itu ada berwelas asih bahwasanya orang yang mengemban jabatan ketuhanan itu mendapat perlindungan dalam dia menjalankan Tao. Tapi di bawahnya ada kalimat lagi, perhatikan protokol kesehatan. 我们不白牺牲，我们不白过时光，我们不白来人世上. Kita tidak sia-sia datang ke dunia ini. Sekarang kita mengatakan masa pandemi, kita adalah masa untuk bertapa dulu. Melalui HP saja untuk menyampaikan dharma, itu sebuah pilihan. Kita juga bisa melangkah keluar, tapi itu juga satu pilihan. Tentunya masing-masing punya resikonya masing-masing. 虽一人今夕多少苍生性命. Upaya kita untuk melangkah itu sangat berkaitan erat sekali dengan berapa banyak nyawa kehidupan. Satu pendahulu kita di kota Jember, Shi Jiangshi, itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Hoshi sering mengambil contoh daripada beliau. Karena di dalam pembinaan kita di wadah ketuhanan, kita belajar kelemah lembutan daripada sosok pembina diri. Kita mengenal kita punya Qianren, Tati. Beliau terkenal sebagai sosok yang lemah lembut. Sosok yang penuh dengan kearifan, sosok yang penuh dengan kasih sayang kepada Hoshinya atau generasi-generasi juniornya dia. Saat beliau sakit, saat beliau sudah dikatakan secara medis divonis untuk tidak berdaya, beliau tidak menentang vonis itu. Beliau pasrahkan kepada Tuhan. Bahwasanya bila tugas dia bisa diselesaikan, dia akan dimohon izin untuk bisa melanjutkan. Bila sudah waktunya, Tuhan yang mengatur yang terbaik. Lao Shi mengatur yang terbaik. Akhirnya oleh Yen Chantaren dalam satu seminar Dharma dia diingatkan bahwa saat dia punya ikrar untuk membantu Tuhan melaksanakan Tao ini, dia merasakan hawa panas yang turun di badannya. Saat Hua Hui Yen Chantaren atau Buddha pengawas teras mengatakan umur dia ditambahkan Liangji. Kalau perhitungan kita itu setara dengan 24 tahun. Ternyata umurnya ditambah lebih daripada 24 tahun. Karena misi beliau yang belum selesai di dunia untuk dilaksanakan. Kembali pada sosok kita di Jember, Shi Jiangshi juga demikian. Tahun 2017, saat beliau sudah mengalami sedemikian banyak ujian kehidupan, baik ditipu oleh orang, baik mengalami sakit yang tidak baik bagi kesehatan tubuhnya. Tapi di tahun 2017, saat Lao Shi hadir di dalam Xingming Jinjinpan, Lao Shi menyampaikan pesan daripada Nanhai Gufo kepada Shi Jiangshi bahwa dia punya umur ditambah ichi atau setara minimal 12 tahun. Tidak banyak orang yang bisa melakukan seperti itu. Cuma Hoshi ingat bagaimana sosok Shi Jiangshi ini. Saat tahun 97, Hoshi bersama-sama dengan beliau pergi ke Taiwan. Di atas pesawat pun Hoshi masih melihat bagaimana dia melintasi orang. Hoshi pergi ke kota Jember, Hoshi mendengar kisah-kisah tentang dia. Bagaimana dia dijuluki sebagai Buddha hidup di sana. Karena apa? Otaknya, pikirannya, bagaimana supaya orang itu mau membina diri saja. Hoshi mendampingi beliau, sekarang mengunjungi umat. Banyak umat yang Hoshi lihat itu terharu saat lihat dia datang, menyambut kedatangan dia. Ini adalah sebuah contoh keteladanan bagaimana dia berkorban kepada kepentingan lebih banyak. Sehingga umat di sana ada yang menyebut, ini loh sosok Buddha hidup di sana. Satu sosok pendahulu kita yang patut kita berbangga dan patut kita teladani. Menggunakan kehidupan dia untuk melaksanakan Tao. Walaupun sekarang beliau tidak berbicara dengan jelas, tapi saat melintasi orang, kalau para budiman ada di lokasi bisa melihat bagaimana Shi Jiangshi melintasi orang. Dia bicara tidak jelas, tapi dia dengan ketidakjelas itu dia masih berusaha untuk melintasi orang. Ta
不白过时光, dia tidak sia-sia menjalani hidup ini. 他不百来人世上, 所以一人今夕多少长生生命. Satu orang kita ini sangkut pautnya berapa banyak nyawa kehidupan, kita tidak terhitung. Demikian juga pendahulu kita di Pulau Bali, ada Lin Jiangshi Denny di sana, mungkin sedang mendengarkan juga. Hoshe ingat awal-awal Hoshe ke sana, Lin Jiangshi berkata kepada Hoshe, aku ini mimpi, kok ada banyak orang pakai seragam menghampiri aku, mengatakan kapan kita dikunjungi. Saya bilang, waduh Lin Jiangshi, jangan-jangan kita punya rencana mengunjungi umat ini, sudah diketahui oleh para leluhur dari umat ini, tapi ada juga kita membuat rencana, mungkin ada umat yang tidak kita jadwalkan untuk dikunjungi. Nah ini leluhurnya meminta bantuan kamu ini untuk diatur untuk mengunjungi mereka. Kelihatan langkah kita datang mau mengunjungi, langkah kecil, tapi kita tidak tahu di balik itu berapa banyak pengaruhnya kepada kejodohan yang lain-lain. Kan zong ziji, jangan anggap remeh diri sendiri. Pusiao pangwang. Jadi jangan mondar-mandir jalan sendiri, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sebenarnya diri sendiri. Tadi ingat dikatakan oleh Nabi Lao Tse, dari niat sampai pada nasib, itu adalah diri sendiri yang menentukan. Pusiao shou ziji de aizheng, jangan kita sendiri mengurung diri kita sendiri. Suli itiao zhengque de mubiao, sendiri harus menegakkan. Kita punya sasaran, kita punya tujuan sendiri. Seperti Hoshe, ingat Hoshe tahun 90-an, 93. Qianfo menyuruh Hoshe untuk belajar karakter Mandarin. Hoshe terakhir baru tahu ya. Jadi akhirnya Hoshe harus mengatakan pada diri sendiri, saya harus bisa Mandarin. Saya harus bisa belajar Mandarin. Menggunakan waktu yang sangat singkat, cuma sekedar 4 bulan. Bisa melanjutkan pendidikan pasca sarjana di daratan Tiongkok. Itu sebagai salah satu buah peristiwa yang mustahil. Tapi disitulah Hoshe mengatakan, mana mampu Hoshe dengan kecerdasan yang pas-pasan ini, bisa dalam waktu yang begitu singkat, bisa kebut langsung mengikuti pendidikan setara dengan orang lokal di Tiongkok. Tapi nyatanya bisa, itu namanya karena kita sudah dalam hati punya ikrar, punya cita-cita seperti apa, Qianfo pasti akan membantu. Kita punya niat 30%, Qianfo bantu 70%. Sekarang malahan kita punya niat 10% saja, Qianfo bantu 90%, tergantung kita. Dan 千万人安安稳稳的直上，让千万人站到智慧之光，让千万人沐浴在天恩的浩荡，让千万人了脱这苦海的汪洋。Terakhir, 让千万人的九天七祖一起张光, agar semua para sesama pembina kita ini, mereka bisa punya kemantapan niat untuk membina diri. Itu adalah berkah bagi leluhur dan keturunan mereka. Oke, gambar ini kita lihat. Nabi Lao Tse mengendarai kerbau hijaunya ya. Di dunia tidak ada kerbau hijau ya, tapi di Tiantang sana ada kerbau hijau ya. Yang lemah mengalahkan yang kuat, itu kok bisa? Nah ini yang terjadi dengan perang dagang beberapa tahun yang lalu antara Amerika dengan Tiongkok. Amerika menggebrak Tiongkok dengan dia punya segala macam tarif ya. Tiongkok juga balas, tapi dia tidak balas langsung. Dia seolah-olah kalah menerima ya. Tapi masih menggambarkan Amerika ini adalah satu buah negara yang sangat tangguh dan kuat di dunia. Dia punya 4 pilar menguasai dunia. Yang pertama mata uang dolarnya, senjatanya, media dia, dengan satunya lagi ini apa ini? Saya sampai lupa ya. Tapi intinya adalah negara ini adalah sangat kuat sekali. Dia spesialis akan memepet atau melemahkan namanya yang terkuat nomor 2. Saya ambil contoh yang dia kalahkan nomor 2 yang pertama apa? Dulu ada cerita Spanyol ya, tapi saya ambil satu contoh bahwa Amerika ini negara yang sangat kuat di dunia. Dia memepet atau mengalahkan peringkat kedua itu dia punya spesialis mengalahkan negara peringkat kedua. Mulai dari Inggris dia kalahkan, kemudian Uni Soviet, sampai terakhir yang dia kalahkan itu adalah Uni Eropa. Yang pernah dia kalahkan tahun 80-an itu adalah Jepang. Kemudian Uni Eropa yang dia kalahkan dengan apa? Menyerang Yunani, sehingga Uni Eropa jadi goyang ya. Nah, yang terakhir ini yang mau dia kalahkan ini adalah Tiongkok. Tapi dia hadapi Tiongkok, nah repotnya Tiongkok ini mungkin ada sarjana atau ahli-ahlinya yang belajar Tao Te Ching. Jadi dia belajar bagaimana hadapi Amerika, jangan keras lawan keras. Harus pakai teknik dalam ilmu bela diri Tai Chi. Para budiman tentu tahu Tai Chi ya. Nah, itu ada film namanya Tai Chi Master. Nah, itu di sana bagaimana orang keras dengan kita, jangan kita lawan keras. Nah, ini ajaran Sang Buddha juga sama. Kebencian tidak akan berakhir kalau dibalas dengan kebencian, tapi kebencian akan berakhir kalau dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah hukum yang kekal abadi. Demikian juga kekuatan daripada pukulan daripada lawan. Dalam Tai Chi itu adalah
Jangan dilawan keras dengan keras, tapi seraplah pukulan yang keras itu. Tarik dia sampai mundur, sampai dia kehabisan tenaga, baru didorong kembali. Demikianlah yang dilakukan oleh Chong Po. Dalam membina diri itu seperti apa? Dalam membina diri sama dengan kita yang dikatakan oleh Lao Tzu, agar kita mendengarkan atau dharma yang kita sampaikan itu hanya bersumber daripada apa? Wejangan daripada Xianfo. Jangan merupakan kita punya pendapat yang kita selalu anggap kita yang paling benar. Tapi agar wejangan daripada Xianfo, nasihat daripada Xianfo itu bisa menjadi tafsir untuk memotivasi orang untuk membina diri. Hoshe, tidak melanjutkan ke bagian belakang karena sudah ada tafsir di depan, sudah ada penjelasannya di awal, dan juga karena dibatasi oleh waktu, Hoshe tidak berpanjang lebar lagi. Tapi semangat daripada air adalah sama dengan Tao. Beda dengan manusia yang berusaha ke tempat tinggi, air menuju ke tempat yang paling hina. Demikianlah para pembina, para pendahulu kita mengawali dengan masa-masa sulit. Itu mereka juga belajar semangat daripada air. Demikianlah hari ini Hoshe belajar membawakan banyak kesalahan, kekurang sempurnaan. Mohon Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Nabi, Lao Tzu mengampuni, memaafkan, dan Pandita menambahkan untuk bisa menambal kekurangan daripada Hoshe. Demikian juga kepada para Tanju yang sudah bisa menyempurnakan. Terima kasih atas partisipasinya. Xie xie大家.